Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kedengaran suara saya? Ya, kedengaran. Oke, Silakan. kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam punya surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang begitu indah. Kau sudah bisa mengumpulkan kami Tuhan di dalam pertemuan Zoom ini Tuhan, dalam acara Vesper ini. Berkati agar apa yang akan hamba sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami dan bisa juga menjadi terang dalam kehidupan kami. Bapak. Terima kasih Bapak, ampuni kami atas kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, selamat sahabat buat kita semua. Selamat sahabat. Pertama-tama, firman yang akan saya bawakan ini saya sebenarnya merasa apa ya, nggak nggak layak untuk bawa firman. Kenapa? Karena saya pikir saya belum mampu. Tapi ketika tadi pagi Kak Gerdo sekitar jam berapa ya? Jam 9 tiba-tiba Kak Gerdo WhatsApp saya, ditanya, "Bro, boleh minta tolong nggak?" Kalau namanya sahabat kan namanya minta tolong ya, otomatis saya langsung bilang iya. Setelah saya bilang iya boleh, setelah bilang iya boleh, apa ya kan? Bah Firman di Tanjung Perak. Terus saya tanya lagi sama Kak Gerdo, siapa aja kira-kira Kak Gerdo yang datang? Jemaat Perak lah semua. Aku pikir kan kalau di Tandes itu di gereja saya kalau Vesper malam seperti malam Sabat kayak gini yang datang itu anak-anak muda. Tapi kalau ternyata di Perak ternyata jemaat yang hadir semua, di situ mulai saya apa ya, merasa agak minder, merasa agak kurang kompeten dalam hal-hal seperti ini. Apalagi kalau saya lihat ada pendeta Adel, ada pendeta Sabuin, ada yang lain-lain, ada Opa Welly. Wah, itu benar-benar sudah pengalamannya jauh lebih baik daripada saya. Nah, jadi kalau saya firman malam hari ini bukannya untuk mengajarkan, bukannya untuk menegur, bukannya untuk menggurui sebenarnya, tapi firman yang akan saya sampaikan malam hari ini apa ya? Seperti mengingatkan kita. Kenapa? Saya yakin dan saya percaya ketika saya menyampaikan firman saya malam hari ini, firman itu mungkin ada Bapak Ibu yang merasa saya sudah pernah dengar kok dari pendeta yang ini. Tapi kan tugas salah satu fungsinya firman itu adalah mengingatkan, ada juga menegur, tapi juga kita perlu diingat. Kadang-kadang kita sudah lupa dengan isi firman kita tersebut karena kita mungkin sudah capek kerja, capek beraktivitas di sepanjang keseharian kita, sepanjang minggu ini kita lupa tentang apa itu firman Tuhan buat kita. Nah, jadi seminggu ini kira-kira satu minggu ini saya itu entah kenapa di dalam pikiran saya pribadi selalu teringat-ingat dengan lagu The Lord's Prayer, lagu doa Bapa kami. Dan lirik yang paling saya ingat adalah ketika disebutkan, "Give us today our daily bread and forgive us our debts as we forgive our debtor." Kalau dalam bahasa Indonesianya, kalau kita baca ini sebagai ayat inti kita di Matius 6 ayat yang ke-12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara-saudara, perlu saudara-saudara ketahui, mungkin hanya sedikit orang yang tahu ini, bahkan sahabat-sahabat saya, Kak Girdo atau Kak Lisa dan yang lain-lain pun tidak tahu, ada satu sisi dari diri saya yang dulu, yang mungkin orang-orang nggak tahu, saya ini sebenarnya adalah orang yang bisa dibilang pendendam, saudara. Artinya setiap kali si orang A, B, atau C bikin salah sama saya akan ingat itu baik-baik. Saya ketemu dengan orang itu, orang itu pernah buat saya seperti ini, pernah lakukan saya seperti ini. Saya ingat itu baik-baik dalam hati saya. Mau siapapun, mau itu keluarga, teman, sahabat pun sahabat baik saya ingat, si ini pernah bikin gini saya. Kadang-kadang saya mau balas walaupun dia sahabat saya. Ada kalau di
orang tua saya bilang di gereja yang mereka itu disebut namanya akar pahit. Akar pahit ada di dalam diri saya. Ada akar pahit. Selama mungkin kurang lebih bisa dibilang dari saya SMP mungkin. Saya dari SMP orangnya bisa dibilang orangnya yang sangat suka sekali memendam kalau orang lain bersalah sama saya pendam itu, dan kalau ada kesempatan untuk saya balas, saya akan balas. Ya, ada beberapa kali saya bikin hal seperti itu sampai orangnya nggak suka sama saya, ya kan? Nah, ketika orangnya nggak suka sama saya juga ya udah terserah. Saya punya masalah gini-gini, ya udah. Salahnya dulu bikin salah sama saya, ya kan? Nah, saya orang yang pendendam sekali. Sampai kadang-kadang saya pernah sakit hati sekali sama orang, saya nggak sapa orang itu selama mungkin setahun atau 2 tahun. Saya pengen balas nih orang ini, gimana pun caranya. Sampai uh, uh, satu titik tertentu, sampai saya merasa baru-baru ini lah ya, mungkin baru-baru ini sampai saya merasa ternyata membenci orang itu nggak ada gunanya. Kita mau dendam ke orang A, B, C, atau D, itu nggak ada gunanya. Sudah. Saya merasakan satu titik di mana ketika saya benci sama dia, saya nggak suka sama dia karena dia bersalah sama saya, dan saya nggak mau ngomong sama dia, saya nggak minta maaf sama dia ataupun mencoba menjalin hubungan yang baik dengan dia lagi. Saya rasa kok hidup dia bahagia-bahagia aja, kok saya ketika lihat dia malah benci, malah nggak seneng. Tapi ketika orang itu lihat saya, dia biasa aja. Ini yang bodoh siapa sih sebenarnya menurutku? Menurut ada saya berpikir, ini yang bodoh tuh siapa sih? Sampai di titik itu, saudara, saya merasa kebencian itu nggak ada gunanya. Ketika orang lain bersalah sama kita, ketika orang lain itu punya dosa sama kita, nggak ada gunanya untuk kita ingat-ingat. Maaf, saya agak emosional dikit. Karena saya nyesel punya pandangan seperti itu. Ketika orang lain salah, saya coba saya ingat-ingat. Oh, salahmu gini. Banyak orang yang bilang kalau kita mengingat-ingat kesalahan orang lain, kita sama kayak dengan si Lucifer dan anak-anak buah. Saya nggak peduli dengan kata-kata orang seperti itu pada waktu itu. Dia bikin salah, yang penting saya ingat dan saya akan balas. Dan ternyata kalau mungkin teman-teman terdekat saya tahu kalau mungkin kenapa saya ada segala macam penyakit dalam tubuh saya, mungkin itu akibat dari semuanya itu, saudara. Kalau mungkin Kak Gerdo tahu, Kak Lisa tahu, saya apa buat penyakit itu sampai akhir-akhir ini. Contoh seperti tadi, saudara. Seperti pulang kantor itu saya mau sempatkan ke dokter. Jam 5 itu saya mau sempatkan ke dokter. Ternyata dokternya agak lama, akhirnya saya terus pulang. Kenapa? Karena saya baru-baru ini sering banget merasakan ini dada ini nyeri. Dada ini sakit. Terus ketika dokter periksa, itu asam lambung yang naik. Asam lambung, saya tanya, kenapa dok? Bisa jadi karena pola makanmu. Saya makan terus kok. Saya jam 6 sebelum kantor berangkat, jam 12 makan, pulang kantor paling nggak jam 7, jam 8 makan. Saya makan sesuai tepat waktunya. Terus ketika saya cerita ke teman-teman di kantor, dibilang gini, ada temennya, keluarganya juga meninggal karena penyakit yang sama, karena asam lambung kayak gini. Dia padahal nggak punya masalah apa-apa, ternyata pikirannya yang banyak. Beban di pikirannya tuh yang terlalu berlebihan, yang terlalu akhirnya bikin dia merasa tidak nyaman dengan hidupnya, dan penyakit itu timbul sendiri. Di sini ketika saya dengar cerita, saya mulai berpikir, mungkin selama ini apa yang saya rasakan, apa yang saya terima, apa yang saya alami, apa yang saya derita, itu karena psikis yang saya bawa. Firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah badan manjur, tapi semangatnya datang dengan tulang. Kalau
Berarti kalau kita mau dapat penyakit, sebaliknya teorinya. Kalau kita mau sehat, ya kita harus gembira. Kalau kita mau dapat penyakit, berarti hati kita harus penuh dengan pikiran, kebencian, dan segala macam halnya. Hal yang buruk-buruk. Itu pasti kita sakit. Dan saya rasakan sampai saat ini. Ketika saya belajar untuk mulai mengampuni orang, saya tanya sama Tuhan, berapa kali Tuhan saya harus ampuni orang? Tuhan jawab dengan firman, ketika Petrus bertanya pada Yesus, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? 70 kali 7 kali, artinya nggak terbatas. Artinya nggak ada unlimited lah. Kalau mau ampuni terus. Firman Tuhan hari ini katakan kalau apa namanya, forgive us today, forgive us our debt. Ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Kalau engkau mau diampuni Tuhan dengan segala dosa-dosamu, ya ampuni dulu orang yang ada di sekitarmu yang bersalah kepada dirimu. Semakin banyak dosa yang ingin kau ampuni, semakin banyak juga orang yang harus kau ampuni karena berbuat salah pada kita. Berbuat salah pun bukan artinya dia pukul kita, dia tempeleng kita, dia hajar kita. Orang yang ngatain kita, yang ngetawain kita sedikit pun sebenarnya buat hati Tuhan tuh kan sedih. Kalau kita diejek sama orang lain, ejek sama dia juga buat salah pada kita. Ya ampunilah mereka. Makin banyak. Sebentar, Pak. Ya ampun, Pak. Aku baru dengerin. Oke. Jadi kalau kita sadar dosa kita banyak, kita harus mengampuni juga jauh lebih banyak lagi. Karena saya pribadi ketika belajar untuk mengampuni orang lain, kesalahan orang-orang lain, itu teman-teman kantor saya ataupun orang-orang terdekat saya, ketika saya belajar untuk mengampuni, mencoba melupakan, benar-benar melupakan ya. Kadang-kadang walaupun untuk melupakan, ketika lihat dia, oh pernah kayak gini, coba biarin, bodo amat gitu. Kalau saya ingat-ingat yang lama-lama, yang lama biar berlalu, sudah. Saya punya prinsip kalau udah mulai ada orang yang salah, orang itu yang saya benci dulunya, ketika dia mulai muncul kan pasti ada godaan setan, benci dia lagi. Enggak, saya bilang, udah bodo amat, gak usah pikirin. Itu yang dulu, yang sekarang ke depan kita hadapin sama-sama ke depan. Ketika saya sudah mulai belajar seperti itu, lega banget. Ketika saya mungkin menurut saya orang itu salah sama saya, ya. Tapi saya sekarang berprinsip, kalaupun dia yang salah sama saya, cobalah ajak ngomong dia. Ataupun kalau menurut dia salah, saya juga, bro, minta maaf bro, aku tadi salah ngomong gini-gini. Mungkin gimana ke depannya supaya jauh lebih baik buat kita. Harus terbuka, harus fair, harus benar-benar saling melupakan. Dalam keluarga juga, kalau mungkin ada adik saya mungkin salah atau kakak kita mungkin salah sama kita, ya udah. Sebagai umat Tuhan yang benar, saya belajar satu hal, minta ampun dulu dengan cara berdamai dengan diri kita, baru kita mau berdamai dengan orang tersebut. Kalau kita nggak mau berdamai dengan diri kita nggak mau minta ampun atas kesalahan kita, nggak akan selesai. Karena apa? Oke, orang salah sama kita minta maaf. Bro, aku minta maaf kalau saya buat salah seperti ini. Ya kita maafin, tapi kita nggak melupain. Itu nggak akan selesai, percuma. Tapi kalau kita ampuni dia dengan cara kita berdamai terlebih dahulu dengan diri kita, dia minta maaf sama kita, lega. Ya percuma kalau dia minta maaf sama kita, dia tahu dia salah, dia minta maaf sama kita, minta ampun. Tapi kalau kita sendiri nggak berdamai dengan perasaan kita, ya akhirnya akan terbentur dengan yang sama kayak saya tadi. Ketika lihat mukanya dia, saya benci sama dia. Saya nggak suka. Oh, dia pernah buat salah kayak gini, saya akan balas dia nanti, nggak tahu kapan, ya kan? Karena kata-kata orang-orang di luar sana, ketika pembalasan yang tepat itu tunggu tanggal mainnya. Jadi saat orang itu mungkin sudah susah, sudah ini, baru kita balas. Itu rasanya mungkin lebih enak bagi orang-orang yang ingin balas. Ketika teman kita sudah nggak punya uang, sudah ini, dulu kita dihina-hina, ketika dia nggak punya uang, saatnya kita balas, tap, mampus lo, rasain lo. Nah, itu salah sebenarnya, saudara. Di situ kita mulai merasa harusnya kita introspeksi diri. Kalau kita nggak mau mengampuni dia, apa bedanya kita dengan dia?
Jadi kalau kita merasa diri kita lebih baik dari dia, tentu tidak. Karena kalau kita tidak mau mengampuni dia, tidak mau mengampuni teman kita yang bersalah, keluarga kita yang bersalah, kita justru lebih buruk daripada dia. Tapi kalau kita mau mengampuni dia dengan berdamai dengan diri kita terlebih dahulu, kita jauh lebih baik daripada dia. Ada satu penyesalan dalam diri saya ketika saya punya teman di SMA dulu Jakarta. Kami punya masalah, ya kan, saling nggak dengan yang satu dengan yang lainnya. Saya penyesalan terbesar saya sampai sekarang adalah saya tidak pernah coba ngomong terlebih dahulu ke dia. Apa masalahnya? Tanya. Rodri jadi ikut sini. Bertanya dengan baik. Nah, saya nyesel karena apa? Saya nggak bisa berdamai dengan dia. Walaupun saya sudah berdamai dengan diri saya, tapi saya nggak bisa berdamai dengan dia. Nyesel banget. Kan kita juga berdamai dengan diri kita penting, tapi kita harus ungkapkan ke orang tersebut. Bolehlah Tuhan, saya sudah mengampuni ini. Tapi kalau orang itu kita nggak tahu, ya mungkin kurang pas lah ya. Saya nggak tahu bahasanya apa, kurang pas lah ya. Jadi yang paling sempurna adalah ketika kita berdamai dengan diri kita, mengampuni orang tersebut yang bersalah sama diri kita nyatakan ke dia. Ya, kita nyatakan ke dia. Jadi pengampunan itu ada, kalau menurutku adalah salah satu pelajaran terbesar yang digambarkan dalam kehidupan Tuhan Yesus. Itu pelajaran terbesar yang pernah dia beri, harusnya kita contoh, mengampuni. Kenapa? Dia sudah dihina, dia sudah rela tinggalkan tahtanya di surga demi kita yang bersalah sama dia, demi kita yang meninggalkan dia, demi kita yang menyakiti hati Tuhan. Itu pelajaran terbesar yang sebenarnya kita harus pahami. Yesus melakukan banyak mujizat, tapi mujizat dia yang terbesar adalah apa? Menyelamatkan kita. Mujizatnya dia yang paling besar adalah menjadi juru selamat kita dengan apa? Mengampuni kita. Mengampuni kita. Kita bisa menyelamatkan teman kita, keluarga kita dengan cara kita mengampuni dia terlebih dahulu. Kita nggak usah bicara panjang lebar, bicara soal Injil, bicara soal kebenaran hari Sabat dan lain-lain ya, karena keluarga saya belum kan. Ketika saya coba itu nggak akan gagal. Jadi ketika bicara soal mengabarkan kabar baik, itu kabar baik yang paling utama adalah kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus adalah pengampunan buat diri kita, keselamatan buat kita. Jadi kalau kita bertanya, berapa pentingkah pengampunan itu bagi orang lain dan bagi kita? Penting banget, karena kalau tidak ada pengampunan kita nggak akan bisa masuk surga. Jadi kadang kita rasa mungkin diri kita lebih baik dari yang lain. Tidak. Kita harus lebih introspeksi diri. Kalau ada orang lain mungkin bersalah sama kita secara legowo mengampuni dia dan melupakan kesalahan. Ya, dan melupakan kesalahan itu paling penting. Nah, karena itu adalah pelajaran yang saya bilang, itu pelajaran yang apa ya? Yang benar-benar Yesus cerminkan dalam kehidupannya. Dia ampuni anak-anaknya, dia lupakan, tidak pernah diingat lagi. Dan akibatnya apa? Kita bisa masuk dalam kerajaan surga nanti. Ya, jadi susah memang mengampuni, susah. Ya, saya bergumul dan itu sangat lama. Saya bergumul dengan masalah itu sangat lama banget lah pokoknya. Tapi ketika kita sudah berhasil mengampuni, pengalaman saya enak, lega hatinya. Mau kita masalah kita berat, tapi kalau kita sudah bisa mengampuni orang yang bersalah sama kita, itu jauh lebih lega daripada semua masalah kita selesai. Lega banget. Dan hidup kita jauh lebih damai. Dan kehidupan damai itu adalah lambang dari kehidupan kita di surga nanti. Jadi kalau kita siap-siap kita mau hidup di surga, kita menjadi pengikut Kristus, hal utama yang dilakukan adalah belajar mengampuni. Karena itu pelajaran terberat. Mengampuni orang lain, mengampuni diri kita. Ada juga orang-orang yang mungkin merasa dia bersalah, dia nggak layak Tuhan surga,
dia nggak mau ngampun diri sendiri, ya akhirnya dia sudah gagal, sudah. Pengampunan itu saya tekankan sekali lagi, nggak gampang, sangat-sangat susah, sangat-sangat sulit. Tapi kalau kita sudah berhasil mengampuni, kita berarti bisa melewati ujian terberat dalam kehidupan kita yang Yesus ajarkan dalam contoh kehidupannya dia. Secara teori itu gampang ngomongnya. Kalau orang-orang bilang, wah teori mah gampang, pengampunan 70 kali 7 kali itu gampang. Teori doang gampangnya. Teori aja gampangnya. Cuma kalau prakteknya susah, saudara, saya bilang. Susah banget. Lebih gampang disuruh berkhotbah di depan gereja daripada mengampuni jemaat ada di gereja tersebut. Ya, lebih gampang kita mendoakan orang lain yang bukan musuh kita daripada kita mendoakan musuh kita. Orang yang kita nggak kita sukai. Susahnya minta ampun. Ya, lebih gampang kita berjabat tangan dengan orang yang mungkin tidak kita kenal, tapi dia bermasalah dengan kita, lebih gampang daripada kita mungkin berjabat tangan dengan orang kita kenal dan kita benci sama dia. Susah. Ya. Jadi itu pelajaran terberat yang mesti kita sama-sama laksanakan, sama-sama kita pelajari dari hari ke hari. Sama satu lagi, yang lebih berat lagi adalah melupakan kesalahan tersebut. Kalau kita hanya ingat, hanya mengampuni sekarang dan melupakan, dan tidak melupakan sama aja bohong. Tapi kalau kita belajar melupakan itu semua, kita pasti bisa hidup lebih enak lagi, lebih damai lagi. Kadang-kadang kita mesti pakai apa ya? Mesti pakai teori atau cara cuek, acuh tidak acuh. Lebih baik cuek sama orang-orang tersebut asal kita sudah ampuni. Kita udah ampuni dia, berdamai, kita minta ampun. Ketika orang lain tuh buat yang gak enak lagi buat kita, ya cuekin aja. Bodoh amat. Kita udah penting kita sudah nggak mau merasakan hal yang gak enak tersebut. Ya, itu intinya. Satu intinya. Kalau kita mau berhasil mengampuni orang lain, kalau saya pribadi ya, tanamkan dalam diri kita, membenci orang itu tidak enak. Nah, membenci orang itu tidak enak. Kita perlu tanamkan di dalam kita, pikiran kita, benci orang itu nggak enak. Kita yang rugi. Otomatis kalau kita ada prinsip seperti itu, ya sudah. Kita pribadi, saya nggak akan benci orang lain. Karena ya percuma, buang-buang waktu, buang tenaga, buang-buang pikiran kita, kesehatan kita jadi korbannya. Nggak ada gunanya juga. Ya, jadi menurut itu saja mungkin firman yang saya sampaikan hari ini. Kita harus tetap ingat, kita harus mengampuni supaya kita diampuni. Semakin firman Tuhan tadi dikatakan kan, saya sudah bilang tadi ya, kalau kita mau diampuni, kalau kita mau diampuni sama Tuhan, kita harus membantu orang lain. Kalau kita mau tuh diselamatkan Tuhan, kita harus selamatkan juga orang lain juga. Ya, jadi intinya saat ini firman yang Tuhan katakan, belajarlah untuk mengampuni, karena memang engkau sudah diampuni sama Tuhan. Ingat itu. Kalau kita sudah diampuni sama Tuhan, kita harus mengampuni orang lain. Dan untuk itu, makanya kita harus coba untuk mengampuni orang lain dan melupakan semua kesalahannya dia. Dan buka lembaran baru lagi. Jangan ingat yang lama, karena kalau sudah jadi akar pahit dan tidak dendam buat diri kita, hidup kita nggak akan damai. Dan rasanya kalau nggak damai itu nggak enak. Terima kasih, sama sahabat. Tuhan Yesus berkati.